Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proposal saya, yaitu tentang Nutribite snack sehat granola bar dan energi bal cemilan sehat berbahan lokal. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Perubahan gaya hidup masyarakat modern saat ini membawa dampak besar terhadap pola konsumsi makanan sehari-hari. Aktivitas yang padat, khususnya bagi mahasiswa, pekerja kantoran, hingga masyarakat urban, sering membuat mereka mengutamakan makanan praktis yang cepat saji. Namun sayangnya, sebagian besar makanan cepat saji yang beredar di pasaran tinggi akan kandungan gula, garam, lemak jenuh, serta bahan pengawet. Jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Fenomena ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat untuk beralih pada pilihan makanan yang lebih sehat, bergizi, dan tetap praktis untuk dikonsumsi sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan tersebut yaitu yang pertama, memberikan alternatif cemilan sehat di pasaran. Yang kedua, membuka peluang kerja sederhana bagi anggota tim. Yang ketiga, membuat keuntungan dengan cara berkelanjutan. Untuk manfaatnya, bisa menjadi usaha snack lokal yang digemari masyarakat karena sehat, praktis, dan terjangkau. Yang kedua itu lebih menyediakan lapangan kerja yang lebih terbuka. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Yang pertama itu nama produk Nutribite Snack, jenisnya itu makanan sehat. Manfaat dari produk ini itu manfaat gizi dibandingkan sekedar rasa. Dari segmen perilaku, produk ini ditunjuk bagi mereka yang membutuhkan snack praktis namun tetap menyehatkan, misalnya mahasiswa yang sering sibuk kuliah, pekerja kantoran yang melewatkan sarapan, atau atlet pencinta olahraga yang membutuhkan makanan tambahan setelah aktivitas fisik. Berikutnya itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu pemilihan lokasi, yang kedua itu wilayah pemasaran, yang ketiga itu ada perencanaan pemasaran produk. Selanjutnya itu ada kelayakan pemasaran. Yang pertama itu profil konsumen, mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan cemilan sehat yang terjangkau dan mudah dibawa. Yang kedua itu pekerja kantoran, membutuhkan makanan ringan sehat di sela jam kerja. Yang ketiga itu komunitas olahraga seperti nge-gym, yoga, lari, dan lain-lain. Yang keempat itu ada keluarga muda yang mulai sadar memberikan makanan sehat pada anak-anaknya. Yang berikut itu ada segmen pasar. Dilihat dari segmen demokratif yang terjadi pada sekarang itu, Nutribite menargetkan konsumen pada usia 15-40 tahun. Segmen itu kayak menyadarkan kepada pihak untuk lebih memulai hidup yang sehat. Berikutnya ada pesaing dan peluang. Persaingan dengan produk lokal, saat ini udah ada beberapa UMKM yang mulai menjual snack sehat berbasis oat dan kacang. Peluangnya itu kayak potensi pasar online, penjualan makanan sehat melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, Marketplace, Grab, dan GoFood. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan, dukungan tren makanan sehat saat ini. Makanan sehat bukan lagi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi gaya hidup, khususnya di kalangan anak muda dan pekerja urban. Yang kedua itu ada kelemahan, daya tahan produk terbatas karena tidak menggunakan pengawet. Nutribite hanya bisa bertahan sampai 5 dan 7 hari di suhu ruang. Berikutnya ada peluang, yaitu dukungan pemerintah dari UMKM. Pemerintah mendorong lahirnya usaha kuliner sehat dengan berbagai panduan seperti pelatihan kewirausahaan dan izin PIRT. Yang terakhir itu ancaman, perubahan tren konsumen. Dunia kuliner sangat cepat berubah. Jika tren sehat mulai bergeser ke produk lain, maka Nutribite harus cepat beradaptasi dengan inovasi rasa dan bentuk produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode produksi. Yang pertama itu proses produksi, yaitu persiapan bahan baku, pembersihan dan penimbangan, pengolahan bahan, pencampuran adonan, proses pemanggangan ringan, serta pendinginan, pengemasan, dan penyimpanan pada produk makanan, dan mendistribusikan ke pasar secara langsung maupun melalui seller dan aplikasi pesan antar. Berikutnya itu ada produk dan kapasitas produk.
Nah, total yang dihasilkan adalah sekitar 1000 pieces per bulan. Jumlah ini masih sesuai dengan skala usaha kecil, namun kapasitas dapat ditingkatkan dengan menambah peralatan dan tenaga kerja. Berikutnya itu adalah peralatan produksi. Yang pertama itu seperti mixer tangan, loyang, oven kecil, timbangan, pisau, telenan, wadah plastik, dan peralatan dapur lainnya. Berikut itu sumber daya manusia. Karena usaha ini dijalankan oleh satu orang saja, jadi seluruh kegiatan produksi, keuangan, pemasaran iklan, dan sebagainya dilakukan secara mandiri. Nah, berikutnya itu ada lokasi produksi. Lokasi produksi Nutribite ini bertempat pada dapur di rumah sendiri, yaitu di Jalan Padang Sambian, yang telah dimodifikasi agar memenuhi standar kebersihan. Selanjutnya itu aspek keuangan. Pada tabel yang tertera itu di sana ada modal awal yang dibutuhkan, yaitu 4.900.000. Lalu modal ini dialokasikan untuk membeli peralatan bahan baku pada awal pembuatan. Berdasarkan neraca awal itu, usaha yang sedang dijalani ini tidak mempunyai utang. Lalu itu ada proyeksi operasional bulan. Target produksi itu bisa mencapai 1000 pieces per bulan. Total biaya per bulan itu 4.462.000. Lalu pada harga jual itu 6.000 per pieces. Penjualan yang dicapai itu bisa mencapai 257 pieces. Selanjutnya itu ada proyeksi keuntungan tahunan. Omset tahun pertama yaitu 90 juta. Lalu untuk laba bersih tahunan itu ada 24.875.000. Selanjutnya itu ada proyeksi neraca akhir tahun. Pada tahun pertama total aset proyeksi itu 29.825.000. Lalu peningkatan aset didorong oleh laba ditahan tahunan sebesar 24.875.000.